Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina ya. Makin kesini makin nambah terus titik terangnya ya. Dari kesaksian atau interogasi Deddy Mulyadi, dari ucapan Bu Widya, dari pencarian netizen ya. Semua mengarah ke Peggy Cianjur ya. Dari bekas tindiknya, terus di situ juga ada tatunya, semua mengarah ya menuju ke Peggy Cianjur. Kita lihat ya gimana video lengkapnya, detik-detik Deddy Mulyadi menginterogasi Peggy Cianjur, dan Bu Widya juga mengucapkan di sini ada bekas tindik ya, bekas jahitan ya. Itu sudah mencurigakan juga sih, kenapa mesti dijahit ya bekas tindiknya ya kan. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Tapi kan Peggy pernah membunuh kan? Enggak pernah. Bohong. Telinga. Coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya. Nah, sekarang sudah semakin jelas dan semakin terang siapa dalang dibalik kasus si Vina ini. Ya, mungkin para netizen juga sudah bisa menerka dan bisa menebak siapa diantaranya yang menjadi DPO dan menjadi otak dalam kasus si Vina ini. Ya, kita sebutkan aja ya. Ya, salah satunya kan diantara si Peggy Peron, Dani dan si Andi ini. Nah, yang sering disebutkan ini adalah si Peggy Peron karena berhubungan namanya hampir sama dengan Peggy Setiawan, hanya bedanya Setiawan dan Peron gitu aja. Cuma si Peggy Setiawan ini kan menjadi tumbalnya, ya kan. Nah sekarang jadi pertanyaannya, kira-kira berani nggak nangkap itu orang tuh, karena mereka ini kan berlindung di belakang pejabat, berlindung di belakang para jenderal bintang 7 gitu kan. Nah itu jadi masalahnya kan, kira-kira bisa nggak. Nah kasus ini sebenarnya bisa terungkap dan bisa tidak terungkap ya, bisa selesai dan tidak bisa selesai. Kenapa gitu kan ya, salah satunya itu masih banyak orang dalam, masih banyak melindungi, dan masih dibuat melibet atau jelimet, dibikin sengaja, memang dibikin jelimet ya. Kenapa ya, salah satu contoh ya, berkas sudah dilimpahkan kejaksaan tapi tanggal 24 tidak jadi, mereka tidak datang ya kan. Terus kemudian diperbaiki lagi, diberikan lagi, ternyata dibalikan lagi karena masih belum lengkap lagi ya kan. Akhirnya kan undur kan, jadi nanti lama-lama ya rakyat yang makin bosen, dan akhirnya entah itu bisa-bisa itu nanti kasus itu selesai begitu aja gitu kan. Dan yang kedua, kalau seandainya nanti ini memang bisa terungkap gitu kan, ya berarti kan banyak sekali para petinggi, pejabat-pejabat yang lainnya akan terkena ya, karena sangat berhubungan sekali dengan kasus-kasus yang lain seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya yaitu dia, kira-kira berani nggak sih nangkep ya kan. Itu aja sih sebenarnya, berani nggak nangkep. Dan itu aja. Ya kalau kita rakyat seperti kita ini ya mau ngomong ngoceh walaupun berbusa juga kan nggak akan dianggap lah mereka lah. Ini kan hanya suara hati aja kan, menuntut suatu keadilan, tapi keadilan yang emang pernah nyampe ke rakyat enggak ya. Ya itu sih pendapat saya ya teman-teman. Saya ingin memberikan semangat dan berterima kasih kepada orang-orang yang selalu bersemangat memberikan dukungan kepada masyarakat kecil seperti Bapak Deddy Mulyadi ya, selalu memberikan semangat dan layanan untuk masyarakat kecil, rakyat-rakyat di bawahnya. Beliau begitu sungguh-sungguh dan ikhlas menolong masyarakatnya. Jarang-jarang ada pemimpin seperti itu ya. Benar, Bu. Saya berharap Pak Deddy Mulyadi menjadi seorang pejabat yang memperhatikan masyarakat kecil nantinya ya. Mudah-mudahan terpilih
katanya ingin menjadi gubernur Jawa Barat, mudah-mudahan terpilih. Dan terima kasih kepada Ibu Widya yang selalu bersemangat, berapi-api, membara ya untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan, menyelamatkan masyarakat kecil, menuntut keadilan untuk rakyat-rakyat yang tidak mampu. Dan kita memerlukan anak muda yang sangat bijaksana, yang pemberani, cerdas seperti Dery Noah, ya. Kita memerlukan anak muda seperti ini, anak muda yang pemberani, tidak takut dengan apapun, dan anak muda yang selalu memikirkan masa depan, selalu memikirkan rakyat-rakyat yang kecil. Saya sendiri sebagai Maerot, walaupun saya bukan orang baik, walaupun saya bukan orang pinter, tetapi apabila saya mendengar orang-orang banyak bersemangat untuk menyuarakan kebenaran di masyarakat kita, saya akan mendukungnya. Jangan pernah takut, ya, karena hidup itu hanya satu kali. Jadi selama hidup itu kita tinggalkan jasa baik kita untuk masyarakat yang lainnya, untuk membela kebenaran. Suarakan, jangan diam. Suarakan kebenaran itu, kita tuntut keadilan untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke? Oke. Kita harus tetap semangat membela yang benar. Oke? Oke. Semangat. Oke, selamat siang Bang. Ya. Bang, sungguh luar biasa nih Bang. Ternyata netizen sangat mengapresiasi langkah Abang meminta Peggy asal Cianjur untuk diperiksa oleh polisi nih Bang. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan kenapa Abang yakin mendesak Peggy asal Cianjur agar segera diperiksa oleh polisi Bang? Ya, yang pertama ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang pertama. Yang kedua, dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi, ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Monreker. Itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu. Nah, kemudian kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Polri? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan lain sebagainya, mereka membuka diri. Nah, sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Nah, terlebih lagi begini, kan sebenarnya menurut undang-undang itu yang menciptakan ketertiban itu pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu salah satu tugasnya dia menciptakan Kamtibmas. Nah, masyarakat itu hanya mempertahankan. Nah, sekarang ini kan Peggy Setiawan Cianjur ini kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya. Sama netizen diserang terus dan diserang terus. Nah, kan dia juga butuh juga dong kenyamanan. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke ya kepolisian, memberikan keterangan ya. Segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau perlu, tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati. Ya, tes DNA, biar jelas. Nah, setelah itu selesai, nah, kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Ya. Bang, netizen seperti detektif juga nih Bang yang mengeluarkan dugaan bukti-bukti Peggy asal Cianjur adalah patut diduga pembunuh Eki dan Vina Bang. Iya memang ya, kalau saya melihat apa namanya ini dari peristiwanya ya. Yang pertama saya mau mengatakan gini dulu. Saya memang tidak yakin kalau Peggy Setiawan alias Peron yang ditangkap sekarang. Nah, itu dulu saya tidak yakin dulu dengan ini dulu. Kenapa saya tidak yakinnya? Karena tidak ada petunjuk atau benda-benda yang mengarah bahwa dia pelakunya. Nah, kemudian netizen kenapa dia bisa mengarah ke
Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, monreker. Kemudian dia punya banyak masa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Kan logikanya nggak mungkin kalau perkara bisa tidak berjalan atau ada DPO tidak bisa ditangkap. Itu kan potensi pasti orang memiliki kekuatan kan. Siapa yang memiliki kekuatan di daerah itu? Ya tentu penguasa kan. Nah, ini ada dugaan memang mantan bupati atau Kapolres atau apa, ini duga-dugaan kan. Nah, tetapi ternyata memang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke beliau. Yang lebih menguatkan lagi ternyata namanya Peggy Setiawan. Nah, ini ya saya tidak menyalahkan netizen ya. Artinya memang netizen juga tidak sembarangan juga. Tentu dia cocokkan. Contohnya ada percakapan tahun 2016, ada percakapan 2017. Nah, itu percakapan itulah yang mengarah ke nama si Peggy Setiawan ini. Sebenarnya kan kalau DPO itu kan ada 4 sebenarnya. Awalnya DPO itu ada 4, kemudian hilang 1, tinggal 3, kemudian hilang 2, tinggal 1 lagi. Nah, nama-nama yang disebutkan ini kan semuanya alias semua kan. Dani, Andi, Panji, itu nama-nama panggilan semua, termasuk Perong ini, Peggy Perong kan. Nggak ada nama Peggy Setiawan itu nggak ada di DPO, adanya Peggy alias Perong. Nah, kebetulan pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Nah, netizen dia mencari siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, nama-nama yang mengarah yang disebutkan oleh netizen itu juga kan namanya bukan nama panggilan kan. Umpamanya contohnya kalau ada Egy Repra apa siapa itu semuanya nama asli sama nama panggilan. Oke tuh, sekian video dari saya. Video lengkapnya gimana menurut kalian? Ya kan? Memang betul-betul makin ada titik terangnya menuju ke siapa pelakunya sebenarnya. Ya, coba komen di bawah gimana menurut kalian. Oke, itu sekian video dari saya. Buah.